pertambahan usia atau bertambah dewasanya. Mudah-mudahan usia kita secara biologis itu 40 tahun, kedewasaan dan keimanan kita juga sampai di level 40 tahun. Ternyata Bang Aka untuk dapat ilmu saja itu perlu kesabaran, perlu waktu yang panjang, perlu proses. Nah, sedangkan orang yang bermaksiat itu mainnya instan terus gitu. Kemarin kan saya ini bahas sedikit ya, contoh kejadian. Tenar terasa hambar kalau kita tahu siapa yang maha besar. Saya kemarin bawa anak saya ke tempat kacamata, terus saya ngomong lah, Kak ini gimana gitu. Ya saya nanya coba baik-baik. Kakaknya ngerespon biasa aja. Maksudnya tuh ya jawab seperlunya terus sambil main HP gitu. Saya kenal sama owner yang punya toko ini. Saya mau tegur, nanti mau saya bilang gitu sama owner. Tapi saya urungkan niat itu. Nah, saya kan kemarin kan tenar terasa hambar kalau gitu. Jadi ya saya akhirnya ya feel free aja. Lihat-lihat sambil ngomong. Kalau saya tanya dijawab alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. No hard feeling gitu, biasa aja. Lagi nemankan Kak Iya, anak saya ngecek matanya, tiba-tiba pas saya balik badan, ownernya datang yang punya itu. Kira-kira tahu enggak dua kakak ini gimana? Ya pasti berubah kan? Wah, saya bilang abang datang. Saya Kak sini, ini biar bayar ya, saya bilang. Jangan Ustadz, kata si ownernya. Ini hadiah berkah. Nah, ini yang kadang-kadang saya tuh takut gitu datang ke tempat-tempat itu karena biasanya tak mau dibayar. Nah, saya udah siapkan kan. Terus saya tanya, alhamdulillah saya bilang, kakak-kakak nih enggak kenal sama saya bilang sama ownernya. Jadi enak bang bisa bayar saya langsung. Terus kakak yang duduk di bawah tuh, yang duduk depan laptop, dia bilang apa? Kenal kok kata dia, tapi saya diam-diam aja kata dia. Pelajaran apa yang saya dapat abang kakak? Kadang-kadang orang tuh ngetes juga kelakuan kita gitu. Dia kenal tapi pura-pura cuek aja. Karena sifat asli kita tuh nampak tuh saat kita sedang. Nah itu perlu belajar abang kakak. Attitude kayak gitu. Terutama sama siapa? Sama orang-orang dekat. Keluarga, istri. Saya masih terus berusaha gitu. Nah, learn ini abang kakak, ilmu yang abang kakak catat, bikin resume, dengarkan, itu nanti ndak nampak atau ndak bisa dirasakan dampaknya kalau tidak dipraktekkan, tidak diproses bahasanya gitu. Dan kita ajarkan kepada diri kita berulang-ulang. Makanya SMK ini sebenarnya abang kakak saya bilang kita sedang tidak nunjuk muka orang lain, kita sedang nunjuk muka kita sendiri. Kita sedang lihat ke dalam diri kita seberapa benar, berapa persen nih kebenaran yang udah kita lakukan. Maka tadi pas lihat jusnya, walah saya bilang memang jusnya pas sekali. Saya lagi perlu memang nasihat ini untuk diri saya. Kalau abang kakak ngerasa cocok, ya ambillah. Kalau enggak pun enggak ada masalah, tinggal left dari live ini kan. Oke, lihat 46 ayat 15. 46 ayat 15 ini doa untuk orang yang umur 40 tahun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Buat yang belum sampai 40 tahun, itu abang kakak bisa jadikan ini juga doa. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Langsung disebut tuh 40 tahun. Wa balagha arba'ina sanah, sampai dia di angka 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Struktur pertama dari sebuah pertambahan usia atau bertambah dewasanya, mudah-mudahan usia kita secara biologis itu 40 tahun, kedewasaan dan keimanan kita juga sampai di level 40 tahun. Itu ternyata nomor satu tuh belajar syukur. MTS, menentukan titik
syukur. Karena ada banyak alasan kita komplain abang kakak. Masakan kurang asin, istri udah gak cantik kayak dulu lagi. Apa lagi? Ekonomi naik, duit 100.000 kayak cuma 10.000. Kerjaan katanya susah, salah pemerintah, salah gubernur, salah bupati, salah ekonomi, salah circle, apa gitu? Salah bantal, apa gitu yang salah? Salah tukang parkir. Surplus apa bang kak? Surplus mengeluh. Ternyata struktur pertama di 40 tahun itu belajar bersyukur. Saya kemarin ngobrol sama Fatih, ngobrol sambil naik motor nanya-nanya dia, Tih, apa yang Fatih syukuri Tih? Dia bilang bisa makan ya. Fatih sekecil itu di dalam pikirannya itu ya bisa makan gitu. Terus apa gitu? Ya bisa punya kawan ya. Oh. Jadi semesta otak pikirannya tuh kawan, makan, jajan gitu ya. Saya bilang, Fatih tuh masih punya orang tua. Ah iya ya. Ada enggak kawan-kawan Fatih yang orang tuanya udah meninggal? Ada ya. Bisa ke masjid tuh bersyukur loh ada orang-orang yang enggak bisa ini. Ah iya ya insyaallah. Semestanya beda gitu. Apa yang kita syukuri hari ini abang kakak? Apa yang kita ucapkan sama Allah? Karena grafiknya kalau matematikanya saya sering sampaikan ini berulang-ulang ya. Mudah-mudahan abang kakak enggak bosan ya. Kalau bersyukur pasti ditambah. Terus kalau tidak bersyukur harusnya kan cuma dikurangi. Bersyukur tambah, tidak bersyukur dikurangi. Tapi ini bersyukur ditambah, tidak bersyukur diazab gitu. Itulah surplus mengeluh tadi itu. Ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ternyata abang kakak bisa bersyukur itu juga nikmat. Tentu definisi syukurnya yang harus kita betulkan nih. Apa tuh bersyukur Ayaman? Seperti apa bersyukur ya? Ingat siapa yang masih lupa enggak bersyukur itu apa? Apa bersyukur? 1, ingat siapa yang memberi. 2, dijaga dan dirawat. 3, dipakai untuk hal-hal yang menyenangkan hati orang yang memberi, zat yang memberi. Saya dikasih misalnya barang sama seseorang, lalu barang itu saya pakai dengan baik. Orang yang memberi itu ngelihat, dipakai nih barang saya, dijaga, dirawat, senang. Kalau saya ada rezeki saya belikan lagi enggak? Sesimpel itu aja bersyukur. Cari kurang, cari tak ada, wah habis abang kakak. Terus tentang cukup. Cukup ini untuk hidup atau untuk gaya hidup? Cukup ini bisa untuk hidup, tapi cukup tidak akan pernah terjadi kalau untuk gaya hidup. Menjelang 40 tahun abang kakak, atau OTW 40 tahun, atau sudah 40 tahun, benarkah syukur kita itu? Karena di sini qala rabbi auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur. Jadi saya pas nengok kalimat itu tuh, ndak komplain, ndak ngeluh, tetap bisa tersenyum ala kulli halin. Kayak saya pernah tanya Ustadz Muin, Ustadz antum punya santri 400, makan 3 kali sehari, gratis semuanya anak-anak. Apalah amalannya Ustadz? Saya bilang gimana Ustadz cara manage hatinya? Dia bilang alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah saya betul-betul bersyukur sekecil apapun saya jaga. Saya ingat-ingat itu datangnya benar-benar mutlak dari Allah, bukan campur tangan dan kerja saya. Hari ini yang kita dengar ya, prostitusi online, maksiat online, zina online, semua serba online. Itu apa kurang edukasi di internet, di sosmed ngasih tahu bahwasanya jangan maksiat online? Kurang enggak? Banyak enggak yang ingatkan? Kalau memang bebal, bengak, koplak, bodoh bale, ya tetap enggak dengar.